Cici undang Nadia dan Relin. Yeay. Yuk kita mau nyanyikan Maskala Minggu, semuanya pakai gerakan ya.
memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan seumur hidup kami. Tuhan, jika sebentar kami akan menerima berkat firman-Mu, biarlah kiranya Tuhan memimpin setiap kami. Tuhan menolong guru yang akan mengajar kami, membagikan berkat firman Tuhan siang hari ini. Kiranya Tuhan tolong kami semua. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menyambut benih firman Tuhan, dan di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Anak Tuhan bilang, amin. Selamat pagi adik-adik. Hari ini Koko mau cerita tentang 10 tulah. Yuk kita langsung mulai aja ya. Nah, pada waktu itu zamannya bangsa Israel masih diperbudak oleh bangsa Mesir. Nah, Harun dan Musa tiba di tanah Mesir dan meminta agar orang Israel dibebaskan. Tetapi Firaun tidak mengabulkannya. Lalu Tuhan menghukum orang Mesir. Kira-kira ada berapa banyak ya tulah yang Tuhan turunkan? Yuk kita langsung mulai satu persatu. Nah, tulah pertama, air menjadi darah. Nah, ketika Musa memukulkan tongkatnya ke air di sungai Nil berubah menjadi darah. Ih, serem ya kalau semua air di dunia jadi darah. Nggak ada yang bisa diminum loh. Tulah kedua adalah katak. Maka datanglah katak-katak dari sungai Nil yang memenuhi istana Firaun dan rakyatnya. Siapa yang takut katak? Tulah ketiga adalah nyamuk. Nah, muncullah nyamuk yang sangat banyak hingga pada orang Mesir dan binatang orang Mesir. Kira-kira kalau adik-adik malam digigit nyamuk nggak? 1-2 nyamuk aja udah sakit ya, apalagi banyak. Tulah keempat adalah lalat pikat. Datanglah lalat pikat memenuhi semua rumah orang Mesir. Wah, serem ya, lalat banyak kayak nyamuk. Tulah kelima, penyakit sampar pada ternak. Nah, binatang orang Mesir mati semua karena terkena sampar. Kecuali binatang orang Israel tidak mati. Tulah keenam adalah bara. Muncullah bara atau borok di semua tubuh orang Mesir dan binatang-binatangnya, tapi tidak di tubuh orang Israel. Tulah ketujuh adalah hujan es. Siapa yang pernah lihat es turun dari langit? Serem ya. Nah, turunlah hujan es membinasakan orang Mesir, kecuali orang Israel di tanah Goshen. Tulah ke-8 adalah belalang. Datanglah belalang yang sangat banyak sehingga memenuhi tanah Mesir. Serem ya, kayak tulahnya tadi yang katak, nyamuk dan lalat. Ini tulah ke-8 adalah belalang, serem. Tulah ke-9 adalah gelap gulita. Gelap gulita meliputi rumah orang Mesir, tetapi rumah orang Israel masih ada terang. Adik-adik takut nggak kalau tidur dimatiin lampu? Tulah ke-10, anak sulung mati. Anak sulung adalah anak pertama. Nah, jadi semua anak pertama itu akan mati, baik manusia maupun hewan. Tapi hanya anak-anak bangsa Mesir saja. Untuk anak-anak bangsa Israel tidak mati. Nah, karena takut, Firaun menyuruh Musa dan bangsa Israel untuk pergi dari tanah Mesir. Akhirnya bangsa Israel bisa bebas dan keluar dari tanah Mesir menuju Kanaan, tanah perjanjian. Ayat hafalan minggu ini, kita harus lebih taat kepada Allah, dari Kisah Para Rasul 5 ayat 29. Nah, untuk aktivitas minggu ini kita akan membuat katak. Nah, sediakan kertas origami seperti ini. Kemudian kita lipat jadi 2 seperti ini.
Kalau sudah, kita lipat lagi jadi 2. Kemudian dilipat segitiga seperti ini. Sebelah satunya lagi ya. Nah, kalau sudah, segitiganya dilipat kembali tapi lawan arahnya seperti ini. Satu lagi juga. Nah, jadi dia akan bertekuk silang seperti ini. Nah, adik-adik didekatin, kemudian ditekuk ke bawah seperti ini. Sebelah satunya juga sama. Nanti jadinya seperti ini. Oke. Nah, yang bisa diangkat ini adik-adik tekuk, kemudian bikin segitiga ke atas. Ini nanti jadi kakinya. Ini juga sama. Nah, terus ditekuk keluar seperti ini. Satu lagi juga sama. Nanti jadi gini. Kalau sudah, bagian belakangnya ini kan kepalanya nanti. Nah, adik-adik lipat seperti ini ke bagian bawah. Harus pas di tengah ya. Nah, kalau sudah, bagian bawahnya ini ditekuk ke atas pas dengan garis ini. Seperti ini. Kalau sudah, di sini kan ada lubang. Adik-adik masukin. Ke dalam sini. Seperti ini. Kedua sisi ya. Nah, udah mau hampir jadi nih. Sekarang kaki belakangnya dilipat seperti ini. Satu lagi juga sama. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, adik-adik tinggal lipat supaya dia bisa lompat. Lipatnya pas di garis yang di sini ke atas, habis itu lipat lagi ke belakang. Jadi deh seperti ini. Nah, kita coba ya, bisa lompat nggak? Oke, selamat mencoba. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.